Jangan pernah matikan semangat anak muda kita. Biarkan kita pegang idealisme ini sambil kita belajar bagaimana biar idealisme kita lebih praktikal gitu kan. Ya, you have to know bagaimana cara achieve itu dengan baik. Itu pemimpin yang kita butuhkan dan anak muda harus belajar untuk itu. Bolak-balik kita teriak-teriak pengumuman pakai toa sebesar-besarnya menyambut Indonesia emas dan sebagainya. Persiapan apa yang dilakukan? Kalau Anda mau pinter beneran ya, bukan kelihatannya doang pinter. Pinter beneran, pemikirannya mendalam itu nggak ada lain caranya kecuali baca buku. Nah, jadi instingnya ada nih. Tetapi kenapa dari segi manajemen dan pelaksanaan dan implementasi belum nyampe di kita? Orang kan sering bilang istilah lingkaran setan. Saya percaya itu sedang terjadi. Maksud lingkaran setan ini apa? Halo teman-teman, Indonesia kan lagi masuk fase bonus demografi dan katanya di tahun 2045 juga ekspektasinya Indonesia mencapai fase namanya Indonesia Emas, yaitu jadi visi pemerintah juga tuh namanya visi Indonesia Emas 2045. Nah, kira-kira dengan bonus demografi hari ini yang 50% lebih itu adalah orang-orang muda dari kalangan Gen Z dan milenial. Artinya apa ya buat demokrasi Indonesia ke depan? Ini potensinya demokrasi kita bakal big yikes ya kalau kata Gen Z gitu ya, atau bakal dope gitu, bakal cool banget ya. Kira-kira kayak gimana? Nah, kita mau bahas bareng sama 3 generasi ya. 3 generasi di sini. 2 lah. 3 dong. Okay. Bang Hamid perwakilan masuknya Gen X ya, berarti Gen X. Gue mewakili milenial gitu ya. Dan ada kawan kita di sini, ada mewakili Gen Z. Ada Jenny Sariwinata, ini merupakan research and program manager di FPCI. Apa itu FPCI? Foreign Policy Community of Indonesia. Wow, gitu. Organisasi independen bergerak di kebijakan luar negeri, Pak. Swasta murni lah ya. Inisiatif dari warga. Bentukannya Dino Patijalal. Tuh. Bener ya, Pak Dino ya? Dino, ya. Yang bikin apa tuh dulu? Dinamisator, modernisator something. Modernisator. Itu nickname semua Bang, FPCI Pak Dino, kemudian Ibu Dewi Fortuna Anwar juga kan founder kita. Bagus sekali. Sama ambassador yang senior siapa namanya? Sumadi. Ya, banyak sih, ada 3 fellow kita senior itu. Jadi, mantan dubes ya. Suhu dubes. Sesepuh dan scholar. Semua itu yang dibalik FPCI. Senior citizen. BTW, sebelum kita mulai nih, mau kita coba dulu ya keyword keramat nih, biasa permainan untuk welcoming our friend di poker kali ini. Jadi gue bakal sebutin 3 kata satu-satu gitu ya. Nah, lo sama Bang Hamid bolehlah langsung describe kata-kata itu dengan kata apapun yang pop up di kepala lo gitu. Oke ya? Nggak usah pakai mikir. Nggak usah pakai mikir, spontan aja. Jadi gue nyebut satu kata, lo pop up juga satu kata, sebut satu kata yang pop up di pikiran lo langsung ya. Oke ya? Bang Hamid juga ya, aman ya? Oke, kita langsung mulai. Gen Z. Gemilang. Positif ya. Dan padanan katanya sesuai era masing-masing ya. Gemilang kuat ya, bener juga. Bang, jujur gue udah lama gak denger kata gemilang, Bang. Penulis Pak. Iya, jadi bahasanya beda. Harus memperkaya kosakata. Iya, kuat glosariumnya itu loh. Hampir lupa gemilang itu apa, Pak? Kalau itu aja bosan. Gen Z itu gemilang gitu. Gemilang gimana? Nanti penjelasannya. Kalau ditanya saya jawab. Oh, jadi panjang, bukan satu kata lagi, Pak. Kalau ditanya, saya nggak mau keluarin. Penasaran nih, gemilang itu gimana maksudnya? Kayak ya mereka generasi yang cemerlang sebetulnya. Oke. Ya, dengan segala macam kekurangannya, mereka, dan kalau mau ngomong idealnya ya tentu saja tanggung jawab bangsa, negara, dan sebagainya. Yang ideal-ideal itu kan secara alamiah di pundak mereka. Oke. Pasti. Gue penasaran sama arti kenapa lo milihnya kuat. Tapi itu next question boleh aja. Yang kedua dulu, milenial. Bagus. Tangguh. Wih. Sama ya. Kuat, tangguh. Bagus ya. Positif sih dulu. Demokrasi. Kuat. Resilient. Sama, resilient sama kuat. Iya. Kali ini saya lebih bahasa dinaikin. Ya. Biar nggak kalah sama Pak Hamid. Lebih kaya itu.
Nah, sebagai kosakata. Tadi kalau misalnya kuat ya pas lu mention Gen Z, cuma ternyata ya Bang Hamid kalau ku baca-baca nih dari berbagai macam riset atau ngobrol depan belakang kanan kiri gitu ya, Gen Z itu justru banyak mengasosiasikan dengan kata-kata lemah, ada yang bilang lemah, ada yang bilang juga too messed up gitu. Lu setuju gak sih dengan label itu buat Gen Z yang katanya messed up, di generasi yang messed up banget? Oke. Saya di sini tidak mau jadi terlalu defender juga, tidak mau juga terlalu setuju. Kenapa? Karena partly agree, partly disagree. Oke, agree-nya dulu. Ini kan tentang strawberry generation, tentang mental tempe, itu stigma yang udah kita sering terima lah setiap hari gitu di media oleh senior dan lain-lain gitu. Tapi benarnya adalah mungkin persepsinya valid ketika kita dibilang mudah lelah misalnya. Ya, tapi mentally and physically, or mentally and not physically. Physically is different. Mungkin kalau kita malah lebih sehat kalau physically. That's what I thought. Lebih mudah soalnya kan biologis scientific. Tetapi disagree-nya adalah itu bukan full truth. Maksudnya apa? Tanpa melihat konteks, circumstance dari apa yang kita hadapi, dengan mudahnya kita dikonklusikan sebagai mental strawberry. Contoh. Circumstance yang kita hadapi sama yang mungkin Pak Hamid hadapi pada saat Pak Hamid muda itu berbeda kan. Teknologi satu itu variabel. Kedua juga beli rumah sekarang susah. Lebih susah siapa, Gen Z atau pada masa Mbak Intan? Selalu susah beli rumah. Selalu susah. Dari masa ke masa. Walaupun memang kayaknya milenial masih relate, tapi kalau saya boleh cerita juga dari kebanyakan teman-teman dan environment saya ini yang katanya yang orang tua sering bilang, kamu kerja 9 to 5 aja capek misalnya gitu kan, sering ya 9 to 5 aja, saya dulu sampai jam 12 malam gitu kan. Kenapa kita bisa dengan mudahnya memutuskan jam 6 aku pulang deh gitu. Walaupun ada juga yang mental baja, kayak aku misalnya sering pulang jam 7, 8 gitu ya. And yet we're still here at 9 p.m. Exactly. The reason that I show up juga gitu kan. Ada juga yang jam 6 pulang gitu. Alasannya dan triggernya kenapa mereka bisa semudah itu, bisa jadi mereka merasa itu sudah tidak worth it misalnya. Satu, tidak worth it untuk spend so much time there misalnya. Kadang-kadang di balik itu ada alasannya adalah even if I work 9 to 6, I can't even buy a house later. Misalnya. Nah, ini maksudnya adalah perbandingan gaji versus harga rumah di luar sana misalnya. Jadi mulai tuh perlahan secara sistemik sebetulnya dimotivasi itu terjadi. Demotivasi ya. Demotivasi karena kita dihadapkan dengan realita itu. Sedangkan ketika kita scrolling sosial media, wah banyak nih cara-cara jualan barang gitu kan. Mending gue spend time jam 6 sampai jam 9 gitu ya, setelah jam makan malam jualan gitu. Nah, artinya dengan arus informasi yang hobar-habir ini, itu bikin Gen Z tuh overwhelmed sendiri gitu. Karena dia tidak hanya menatap dirinya doang, tapi karena dia terpapar informasi dari luar, maka dia seringkali membandingkan dengan di luar sana, akhirnya itu jadi pressure sendiri. Bisa kayak gitu juga ya? Salah satu konteksnya. Cara melihatnya bisa jadi satu perbandingan, cara melihat kedua adalah dihadapkan dengan begitu banyak opsi. Mungkin tadi bahasa overwhelming, memang betul, opsinya begitu banyak untuk, mungkin salah satu stigmanya kan kita kreatif. Karena terlalu sering dihadapkan banyak opsi gitu, jualan di Shopee, reselling lewat sana-sini gitu kan, terus bikin social media, konten, dapat duit gitu kan. Jadi bukan berarti kita malas, tetapi kita melihat begitu banyak peluang nih, yang mana yang worth it. Itu jawaban yang kita mungkin belum bisa jawab atau sudah ada yang bisa jawab. Gitu. Right. Ini menarik nih. Aku mau coba dari perspektif Bang Hamid dulu, Gen X. Karena to be honest, atasan-atasan kita sekarang, senior-senior kita sekarang memang di Gen X gitu. Kalau Gen X, Bang Hamid sebagai orang yang ada di kelompok tersebut, melihatnya tuh gimana sih kalau dealing with us gitu, Gen Z and millennials? Masih satu golongan kita sebenarnya masih satu golongan gitu. Aku ada kesamaan, ada perbedaannya juga. Ada juga perbedaan. Bang Hamid ngelihat apa yang disampaikan Jenny itu? Ya, saya kira banyak benar. Pertama-tama gini ya, disclaimer-nya saya rasa adalah saya tidak berani membuat satu pernyataan-pernyataan yang konklusif karena saya kurang mengikuti research-nya. Saya nggak tahu di sini udah ada apa belum. Semua yang dikatakan tadi kan sebetulnya bisa di-research.
dengan kuesioner tertentu, maka bisa kita capture tuh. Kira-kira konstruk mental mereka secara umum ya, in general, nggak bisa akurat betul. Nah itu saya nggak bisa baca. Jadi semua yang saya katakan dan saya kira semua Anda katakan tadi, itu based on impression sebetulnya. Based on some, shallow interaction barangkali ya, atau degree-nya macam-macam, tetapi saya dalam satu hal bisa juga mengklaim bahwa saya cukup tahu. Karena anak saya Gen Z, anak saya umur 16 tahun perempuan. Tentu saja dia aneh sebagaimana remaja umumnya. Dan saya tidak mengeluh tentang itu. Jadi misalnya kalau di WA nggak jawab, gitu, atau jawabnya 3 hari kemudian. Gitu. Orang tua zaman dulu pasti mungkin ini anak kurang ajar amat sih sama orang tua. Saya nggak begitu, saya lewat itu. Saya justru biar dia menikmati hari-harinya dengan kawan-kawan segenerasinya, punya macam-macam ide. Tetapi secara umum saya lihat nggak negatif kok. Nah ini kesan umum yang menganggap bahwa mereka negatif, kurang nasionalistik dan sebagainya tadi, cepat lelah dan sebagainya. Saya kira itu kesan-kesan permukaan banget. Saya bisa melihat dari sudut lain, ya, mereka memang ada risiko overload information, dibombardir oleh begitu banyak informasi. Memang ada harganya. Menurut saya itu membuat mereka tidak matang dalam arti pemahaman informasinya. Saya tetap percaya bahwa kalau Anda mau pinter beneran ya, bukan kelihatannya doang pinter. Pinter beneran, pemikirannya mendalam itu nggak ada lain caranya kecuali baca buku. Baca buku. Mau di generasi apapun ya? Iya. Karena itu saya selalu bujuk anak saya jangan lupa baca buku. Gitu. Informasi dari medsos, YouTube segala macam itu juga berguna pasti. Apalagi kalau Anda, nah ini lagi milihnya, ya. Misalnya Anda buka channel TED, ya. Saya lihat Jenny TED Talk ya? TED UPH, yang belum apa-apa akustiknya nggak benar, nggak enak, akustiknya salah. Itu persiapannya kurang dan sebagainya. Tapi TED yang asli itu benar-benar amazing buat saya ya. Teknologi, education, apa design tuh, itu betul-betul kurasinya hebat sekali Jen. Saya sebagai orang yang cukup memahami komunikasi publik gitu, katakannya saya pelajari teorinya. Itu yang bikin memang hebat bener harus diakui. Idenya segar, selalu ada perspektif baru. Penyampaiannya sempurna karena jelas sekali disiapkan oleh para pengelola TED itu dengan baik. Itu yang absen di sini. Selain Jenny, ada sekian tahun lalu juga ada di Bandung lah, di apa, semuanya jeblok. Jelek sekali. Nah, kembali ke sini, mereka ini, apa yang disebut Gen Z ini, kan biasanya generasi saya atau generasi orang tua mereka itu melihat mereka dengan ukuran subjektif pribadinya. Saya kira nggak tepat itu. Orang punya tantangannya sendiri, punya imajinasinya sendiri, lain zaman ya. Misalnya mereka dianggap kurang nasionalistik. Saya kira enggak itu. Mereka cinta Indonesia, cinta banget. Bahwa caranya berbeda, iya, gitu kan. Masa caranya sama terus? Masa nggak ada perubahan atau nggak ada kemajuan gitu? Nah, semua tuduhan-tuduhan itu pasti datangnya dari generasi yang lebih tua, yang konservatif, yang melihat apa-apa dengan patokan-patokan dirinya. Saya waktu zaman muda saya kerjanya rajin. Ya beda kalau sekarang kerjanya cukup efisien, ngapain ngikutin cara ayah atau cara ibu? Cara ayah, cara ibu kan belum ada smartphone dan sebagainya. Sekarang dengan ini saya bisa multitasking dan sebagainya. Kenapa harus ngikuti cara lama? Atau biasanya juga orang itu, ini anak harus dilatih supaya nanti kalau susah, lo jangan susah dong hidup ini. Usahain jangan susah, enak terus gitu. Gitu loh. Ini menarik karena kalau dari beberapa research ya, ada yang udah mengatakan bahwa salah satu perbedaan mencolok nih dari Gen Z, Millennials, Gen X, dan Boomers. Itu biasanya Gen X memang lebih deketnya ke Boomers. Kalau Millennial sama Gen Z gitu. Adalah dua kelompok ini, kalau yang Gen X dan Boomers itu lebih appreciate hierarki
gitu. Sementara Gen Z and Millennials tuh lebih ke autonomi gitu kan. Mungkin itu lebih bagus yang kedua. Ya gimana gitu. Ya mungkin itu yang kedua itu lebih bagus. Jadi mungkin mereka punya semangat egalitarianisme yang lebih kuat gitu ya. Tanpa berarti tidak menghormat. Orang kan tetap bisa menghormat. Tapi mereka mungkin punya jiwa yang lebih merdeka karena ada begitu banyak ide dari luar ya, yang membuat mereka merenungkan dirinya, berintrospeksi itu dengan cara dia sendiri juga gitu loh. Makanya jangan kita nuntut cara, misalnya sama anak saya nuntut cara saya terus. Ya, saya umur sekian tahun berapa, dan dunia gini, dunia ini terutama dalam berapa ya, 25 tahun terakhir ya. Ini kan benar-benar revolusioner, luar biasa sekali. Atau kalau mungkin kita tarik lebih jauh, ya dunia ini dalam 500 tahun atau mungkin 100 tahun terakhir, Intan, itu perubahan yang terjadi itu melampaui 10.000 tahun sebelumnya. Jadi kira-kira gini, katakan dari revolusi pertanian, kira-kira 12-an ribu tahun yang lalu, itu kehidupan manusia secara individu maupun kelompok itu relatif stagnan. 10.000 tahun. Makanya saya bilang sama anak saya, sekali ini saya cerita anak saya, kamu itu bukan siapa-siapa, tetapi kemerdekaanmu dan kebebasanmu itu jauh lebih maju daripada anak-anak raja di zaman dulu. Anak raja punya uang seberapapun, mainnya di halaman istana doang. Anak saya sudah kemana-mana, jauh lebih miskin, jauh lebih susah. Gitu loh. Oke, nah kalau yang tadi kita tuh lebih kepada otonomi gitu. Lo poin apa yang membuat lo setuju di situ? Mungkin saya address dulu tadi soal hierarki. Harus kita bedakan hierarki sama politeness tadi, seperti Pak Hamid bilang. Politeness, if we don't like hierarchy doesn't mean we impolite. Yeah. Right? Dan di sini memang betul, tapi ini juga memang soal culture ya, memang culture yang tertanam di society-nya. Tetapi kita itu juga, ini perlu dicatat, kita itu terlalu sering diperlihatkan fakta bahwa merit tidak terlalu dihargai. Merit dalam hal performa kita misalnya, dan juga capability, ability. Ya ini contoh paling mudahnya kalau misalnya kita melihat siapa yang memimpin kita saat ini, apakah sudah cukup menunjukkan spirit of excellence-nya, spirit of merit-nya, apakah itu ada di Indonesia, masih atau alive mungkin gitu. Partai politik misalnya? Itu pembahasan yang lain lagi nanti Mbak. Ya, terkait dengan meritokrasi dan lain sebagainya. Betul, meritokrasi apakah bisa terwujud dengan baik gitu kan di dalam demokrasi kita. Tetapi yang kedua juga bukan berarti dikit-dikit perform langsung dapat achievement, ya kan. Saya sadar bahwa banyak stigma terhadap Gen Z itu kita punya self-entitlement yang lebih besar. Kayak, aku kerja dikit nih harus ada reward gitu. Nah itu juga kesalahan, ini bitter pill untuk Gen Z kita semua, ya kan. Ini termasuk untuk saya sendiri. Itu kesan itu cukup kuat memang. Ya? Memang kuat sekali, dan saya pun merasakan di lingkungan saya. Jadi memang itu adalah bitter pill yang harus kita letakkan generally, tidak mengeneralize semua, tapi memang sampel-sampel ini mungkin menjadi satu konklusi bahwa kita punya self-entitlement yang lumayan besar gitu. Nah ini kita harus belajar dari para tetua kita yang memang kerja kerasnya itu spirit, gitu ya? Rendah hati dan disiplin dan konsisten. Kan ini yang kita mungkin secara general, stigma kan lahir pasti ada alasannya gitu. 3 hal ini yang mungkin kita harus belajar lebih banyak lagi memang. Dan tadi balik lagi, merit ya kan, yang kedua juga judge the capability fairly. Jangan hanya karena mungkin privilege is okay, privilege is good if you embrace it. Tetapi apabila semuanya soal ujung-ujungnya duit, you are demotivating us. The system is demotivating the younger generation gitu kan. Jadi ketika kamu bilang kita kok dikit-dikit nggak mau kerja keras, hey, ada loh bagian-bagian dari older generation yang juga menunjukkan apa-apa tuh pakai duit lah gitu. Termasuk misalnya polisinya gitu kan, termasuk misalnya penjaga imigrasi atau apa gitu. Dan ini kan contoh yang membuat kita lahir dihadapkan sama kenyataan ini gitu, bahwa emang dunia seperti ini. Nah ini kan jangan sampai begitu gitu. We are faced with that reality, sadly gitu kan. Dan jadi sadly juga itu yang seringkali kemudian menjadi label bahwa Gen Z itu problematik.
Exactly. Dan yang bikin kalau orang bilang apatis, nah ini satu kata keyword lagi stigma Gen Z kan, apatis. Apatis datang dari mana? Kalau apatis misalnya dalam soal apa? apatis dalam soal apa, dan apakah ini about the hard work tadi yang kita nggak mau ngelakuin apa-apa tapi pengen reward? Sorry, kita sering banget ngelihat orang bayar gitu loh. Dan contoh simpel misalnya ya, Gen Z gitu ya, atau millennials yang mungkin masih young millennials gitu ya. Itu biasanya diasosiasikan dengan hal-hal seperti cepet resign, nggak betah dikit resign gitu kan, atau langsung Gen Z dan yang millennials ini gampang melabelkan environment-nya dengan kata toxic, orang-orangnya toxic dan sebagainya. Nah itu padahal ini kalau saya sebagai milenial gitu ya, ngelihatnya juga kita juga memiliki standar gitu. Bagaimana kemudian lingkungan tersebut apakah benar-benar toksik dan bagaimana kita diapresiasi. Karena seringkali intergenerational gap itu memang jadi masalah karena misalnya atasan-atasan atau senior kita yang biasanya emang Gen X atau baby boomers, mereka masih punya konservatisme cara bekerja yang sangat berbeda dengan Gen Z dan millennials yang kemudian akhirnya menimbulkan sikap-sikap yang tidak bisa diterima oleh Gen Z dan millennials yang lebih terbuka atau lebih ingin mengekspresikan omongannya, tapi kemudian mungkin ya oleh Gen X dan juga boomers ini dikatakan impolite misalnya gitu. Akhirnya ada titik temu yang nggak kena gitu ya, nggak ketemu-temu. Kita menganggap itu sebagai toxic dan akhirnya kita kepengen cepet resign. Yang Gen X dan boomers itu merasa tempe nih gitu. Gimana benar nggak? Saya juga mau raise one point ini juga penting untuk dicatat bahwa di dunia sekarang ini dengan media dan everybody talking in podcast and talk show, Gen Z itu topik banget ya gitu, topik banget untuk dievaluasi gitu. Tapi kok jarang aku melihat artikel yang mengevaluasi generasinya sendiri misalnya ya itu tadi saya bilang. Frekuensi. Jadi kenapa instead of we pointing out at each other gitu, ayo kita evaluasi masing-masing, throw our little pill for our generation. Look at your mirror, gitu. Iya, nah nggak jarang orang tua juga ada loh yang mengajarkan, iya kamu tuh udah itu baris pakai duit ini nih gitu loh. Masih banyak coba kita kalau riset itu coba. Ya kan, tapi kan riset yang ada adalah seberapa seringnya kita bilang mental health gitu kan. Nah ini loh, instead of hanya zoom in aja, semakin di zoom in ntar semakin amplify tuh Gen Z, strawberry generation dan lain-lain, semakin ada bias dan suggestion. Nah itu speaking of strawberry generation juga mungkin ya bisa jadi timbul juga dari parenting yang ya pokoknya ingin melanjutkan, harus dilanjutkan oleh anaknya. It starts from parenting. Iya. Itulah saya bilang dari tadi, itu orang tua itu bias. Saya kira nggak perlu terlalu banyak digubris memang. Jadi saya sih lebih cenderung membiarkan the so-called Gen Z atau Gen apapun mencari dan menemukan jalannya sendiri. Dan mereka akan mampu. Banyak hal, ini kan orang-orang tua kayak saya ini sok-soknya yang paling benar gitu. Seolah-olah metode kita, jalan hidup kita, cara kerja kita dan sebagainya, bahkan cara berpikir kita adalah yang paling benar. Dari mana? Itu kan self claim yang nggak bisa dipertanggungjawabkan. Dan sementara dunia kayak begini, saya percaya mereka itu sudah berhasil adaptif. Mereka yang tahu bagaimana harus menghadapi zaman yang mereka hadapi ini. Kita kalau kata orang Jawa, stut wuri handayani aja, ngedorong, memberi fasilitas terbaik buat apa. Nah yang kedua tapi penting lagi ini juga Intan, kita juga bias nih. Nah kita ngomong namanya Gen Z itu sebenarnya di back mind kita siapa itu? Anak-anak perkotaan kan? Anda nggak pernah mikirin anak petani gimana, kan Gen Z juga mereka. Anak petani, anak nelayan, anak petani, anak nelayan. Kita ini kalau ngomong ini bias perkotaan. Yang dimaksud Gen Z itu ke tetangga kita di perumahan yang rada mewah. Loh, itu mungkin problemnya nggak terlalu banyak. Bagaimana Gen Z di desa? Anak-anak orang miskin katakan ya. Walaupun begini, struktur demografi kita ini makin seimbang. Ya, antara urbanisasi terjadi. Urbanisasi dalam arti desa dijadikan kota gitu kan makin banyak. Jadi kira-kira warganya juga kira-kira 50-50 nih sekarang Intan. Bukan 30-70 di desa 70 di kota baru 30. Kan sekarang kota itu melebar, meluas sehingga proporsinya
kurang lebih sama. Mungkin bahkan ada yang bilang anak kota lebih banyak sekarang, sedikit lebih banyak gitu. Tapi kembali, coba kita pikirin juga ini Gen Z yang di pedesaan, yang jangankan mau dapat gadget mahal, dapat bacaan yang bermutu aja susahnya setengah mati, fasilitas mereka kurang, sekolahnya jelek, ya, dan seterusnya. Siapa yang mikirin? Lu ngelihat? Nah, kita kan mikirin yang anak-anak kota aja. Ya, nah, lu ngelihat ketimpangan ini gimana kira-kira? Kalau ketimpangan ini memang nggak mungkin kita zoom in ke setiap situasi ya, tetapi ada satu kesamaan umum. Ini masuk nanti ke mental health by the way, yaitu survival mode kita ini, ya baik di perkotaan maupun di daerah, walaupun dengan caranya masing-masing gitu. Kalau ujung-ujungnya nyampe ke isu mental health, seringkali yang diadres apa nih nanti harus ada tempat curhat gitu ya, atau these things ya kan. Seringkali pas angkat isu mental health ini yang dibahas. Tetapi sebenarnya Gen Z ini at the back of our mind itu adalah tentang financial freedom, tentang bisa nggak ya kita nanti umur berapa udah hidup dengan rumah sendiri dan lain-lain, sesimpel sewa aja mungkin masih pikir gitu kan. Survival mode-nya ini yang ngarahin kita ke mental health many of the times. Mungkin saya nggak punya sampel, riset, dan number. But I can confidently say it's in a lot of people. Ada di banyak orang ini kan. Nah, yang let's say masih hidup di desa, kampung kan mereka juga berpikir gimana ya nih biar survive sehari-hari dan segala macam. Now, ada yang mengatakan dulu kan, John F. Kennedy saying, ask not what the country can do for you kan, ask what you can do for the country. Can we think of that? Bisa nggak kita pikir itu kan? Itu kan ideal. Dan itu sorry saya itu kan komunistik. Orang komunis begitu. Saya partly setuju. Kita harus berpikir, nasionalisme tetap itu hal yang kita akan terus tanamkan. Tetapi tidak bisa dipungkiri ada survival mode ini yang kita akan lihat ke siapa? Apa yang sudah pemerintah contohkan ke kita juga gitu kan. Jadi yang saya takutkan, yang saya khawatirkan apabila kita semakin di demotivasi sampai ke depannya, kebijakan juga kurang strategis dan misalnya right on target kepada generasi Z, partisipasi kita secara meaningful, secara bermakna, bukan hanya sekedar getting votes gitu kan. Lama-kelamaan tinggal tunggu waktu, kayaknya kita akan susah lah, nggak tahu nanti apa yang terjadi gitu. Saya tidak berani bilang gitu, tetapi ini akan sulit sekali. Tapi maksud Anda gambarannya murky lah, buram ya, suram gitu. Jadi orang kan suka bilang nih, kita suka komplain gitu Pak ya kan. Jadi salah satu party agree-nya ketika kita nggak bisa komitmen disiplin dan kerja keras. Tetapi partly disagree-nya kenapa? Kita juga dihadapkan dengan realita itu. Oke, dan kalau bicara soal orang-orang muda dalam politik misalnya ya, itu yang jadi banyak pembicaraan kemarin pas pemilu misalnya. Itu adalah bagaimana mayoritas pemilih Prabowo Gibran yang kemudian menjadi presiden dan wapres terpilih, itu mayoritas Gen Z. Sekitar hampir 70%. Oh ya, 70% ya? Itu Gen Z. Gen Z. Bukan dan milenial. Gen Z dan milenial maksudnya. Okay. Nah, lalu kemudian di sisi yang sama gitu ya, mereka memilih itu juga dengan realita politik yang kita lihat bahwa kampanyenya ini secara komunikasi politik ya, itu seperti ditujukan kepada masyarakat menengah atau yang masyarakat gemoy atau yang tidak let's say banyak yang bilang ini data yang menunjukkan ya gitu, yang pendidikannya itu cenderung memang satu ke bawah lah gitu. Nah, apakah kemudian menurut lo ada kekhawatiran gitu ya dengan ketimpangan yang tadi di-raise oleh Bang Hamid, itu juga membawa arah demokrasi Indonesia tuh juga ke arah yang tidak diinginkan gitu. Karena nyatanya ketimpangan informasi pada Gen Z perkotaan dan pedesaan jauh banget. Itu jauh gitu. Walaupun teorinya mestinya setara ya. Iya, dan itu bisa mempengaruhi kemudian ternyata keterpilihan politik nasional kan gitu pada faktanya. Menurut lo gimana? Ini very personal topic, close to heart, dekat hati ya. Kalau menurut saya soal gemoy thing ini ya. Kita itu kan memilih pemimpin yang akan memimpin 270 juta ya populasi kita ya. Nah, itu kan ada yang
paham bahasa-bahasa ribet, ada yang tidak paham bahasa-bahasa ribet, Umumnya ya yang kan? kedua. Nah, Umumnya yang kedua, tetapi ini harus kita embrace juga. Mana pemimpin yang bisa berkomunikasi atau setidaknya kalau nggak nyampe berkomunikasi, kasih awareness. Ya kan kalau gemoy gampang, oh ada paslon ini gitu kan. Ya itu akan menjadi penentu juga sangat besar lagi. Kadang-kadang terlalu besar memang faktor itu. Sadly ya, nggak banyak yang, bukan nggak banyak, tapi bisa dikatakan yang berfokus pada kebijakan untuk menentukan pilihan itu mungkin lebih dikit daripada yang based on awareness gemoy tadi. Tetapi ini artinya apa? Pelajarannya adalah nantinya calon-calon pemimpin kita yang punya mungkin pede dengan kebijakan yang ternyata lebih baik nih daripada paslon gemoy misalnya atau yang lainnya, juga harus masuk ke battlefield ini. Battlefield apa? Building awareness dengan kreatif gitu. Jadi memang ini saya terbuka aja, saya waktu itu nggak vote gemoy. Saya sangat mendukung paslon sebetulnya Pak Mahfud gitu kan, Ganjar Mahfud gitu. Tetapi saya juga harus akui bahwa cara berkomunikasi dengan publik itu penting sekali. Warga harus terasa kayak dekat Relate, gitu. ya. Dan data memang menunjukkan Ganjar Mahfud, Gen Z dan milenial pemilihnya itu yang paling sedikit memang di antara dua paslon lain. Dan saya tidak akan pernah mau melihat gemoy ini sebagai hal negatif. Jangan justru melihat itu sebagai cara kreatif untuk meng-engage publik. Secara komunikasi terlepas politik dari kebijakan ya. Kebijakan itu hal yang kita debatkan yang lain lagi lah gitu. Tapi hadapi realita ini. Ini Jadi itu communication gimmick itu brilian ya sebetulnya. Tapi ini menarik Bang Amit, karena juga hal ini terjadi di Jerman 2024 waktu election kemarin, yang partai AfD itu, saya lupa singkatannya, tapi yang ketuanya adalah Maximilian Krah, yang sangat right wings, ya kan, ekstrim sekali, yang sekarang Prancis juga lagi di demo, Prancis juga begitu. sekarang lagi di demo gitu kan. Tapi si AfD ini waktu 2024 election kemarin itu nomor 2 di Jerman. From nothing ya. From nothing, dari cuma 5% di election sebelumnya. Sekarang kemudian jadi nomor 2 di Jerman. Dan itu yang memilih rata-rata memang orang-orang muda Jerman, karena dia kampanye di TikTok. Dia kampanye di TikTok dengan bahasanya juga yang sangat provokatif Gen Z ya. Misalnya cara mencari pacar. Itu serius. Itu si Maximilian Krah itu. Jadi dengan itu dia sukses ya. Iya, I mean that's really interesting gitu ya, since you bring up about the communication gimmick tadi gitu. Tapi oke. Trump juga. Trump juga. Karena Trump itu kan demagog populistik. Nah, itu dia. Tapi kemudian masih sama pertanyaanku kan. Tapi sekarang nyatanya Jerman sedang didemo nih si right wing ini, karena partai yang sentral aja jadi kerjasama sama si AfD. Jadi memang right wing ini bangkit di mana-mana seluruh dunia. Lagi tren ini. Artinya Gen Z sama millennials yang sedang kita bahas sebenarnya kan mereka berperan, tapi mereka juga mendukung gitu. Nah, ada kegelisahan nggak menurut Bang Hamid ya? Berarti di sisi lain nih Gen Z sama millennials, jika memang let's say tidak di-educate well gitu ya, itu mereka bisa ngebawa arah politik jadi ya tadi misalnya ekstrim kanan. Iya, tentu saja itu kekhawatiran itu ada ya. Tapi saya ingin menekankan jangan terlalu kita fokus pada politik lah gitu. Semua perubahan sosial itu nggak harus di politik, ya kan? Anda bisa jadi aktivis budaya misalnya. Anda bisa jadi entrepreneur, ya, yang sukses gitu. Politik kan salah satu kegiatan dalam hidup manusia ya, salah satu saja. Jadi jangan ditumpahin karena semua. Tentu saja politik penting, tapi kan bidang lainnya juga penting juga gitu. Nah, maksud saya ada tendensi yang kita bisa simpulkan, let's say negatif itu dalam bidang politik. Kan tidak berarti negatif semua dalam bidang lainnya gitu. Nah, jadi saya misalnya kesadaran teknologis mereka kan tinggi. Jangan lupa teknologi juga adalah kekuatan sejarah yang besar sekali untuk mengubah situasi. Dan perubahan-perubahan atau kemajuan teknologi bisa memaksa para politisi juga tunduk. Lihat misalnya sekarang yang primadonanya artificial intelligence. Ini sesuatu yang bukan main dahsyatnya. Nggak pernah terjadi dalam sejarah umat manusia. Dan baru kali ini, seperti kata si Harari, manusia mampu atau ternyata membuat satu tools
yang tidak bisa dia kontrol sendiri. Jadi pada titik tertentu AI itu berpikir dan berperasaan sendiri di luar kontrol penciptanya. Bayangin, belum pernah terjadi dalam sejarah umat manusia. So jadi nanti arahnya proses evolusi yang sudah hampir 4 miliar tahun ini bisa bergeser ke arah yang tidak terduga. Karena manusia akan berubah. Kalau ramalan yang paling aneh kan akhir abad ini, manusia yang kita kenal sekarang ini hilang. Gantinya cyborg, seperti di film-film science fiction itu beneran. Ya, film Will Smith tuh apa? iRobot. Bener kan? Jadi transhuman itu. Nah, apa itu hubungannya dengan politik? Loh, politisi yang sadar atau semestinya mereka ini juga kan harus mengamati ini. Kalau dia mau bikin kebijakan-kebijakan yang benar, yang tepat sasaran dan sebagainya. Dan siapa para pelaku yang menciptakan teknologi? Ini kan ada Gen Z juga gitu. Jadi kembali maksud saya, jangan terlalu fokus sama politik lah. Politik saya kira salah satu yang makin nggak penting sebetulnya. Oke. Kalau misalnya di visi Indonesia Emas 2045 ya, itu kan nggak not all about politics ya. Di situ itu bisa buat banyak hal nih visi Indonesia Emas. Ya itu keseluruhan ya, culture sebetulnya itu. Nah ini dan rekan-rekan teman-teman Gen Z kita ini 2045 berarti udah aging population juga sebenarnya kan gitu. 20 kan, tahun dari sekarang. Iya, this is the time kan sebenarnya untuk mempersiapkan itu. Makanya pemerintah udah mulai mempersiapkan itu. Oke. Nah, menurut lo gimana perspektifnya tuh? Untuk itu gitu dan apa sih yang harus dilakuin gitu kayak mulai siap-siap dari sekarang nih gitu. Sebelum menjawab apa yang kita perlu siap-siap dari sekarang ini, tadi kan Pak Hamid raise poin yang menarik sekali nih, ketika politik itu semakin tidak penting gitu ya. Maksudnya bukan tidak penting dalam hal nggak penting, tapi ada hal-hal lain yang semakin penting gitu. Jadi saya keinget saya tuh pernah ngobrol panjang sama teman-teman ya yang politik nerds ya, bareng-bareng nih kita ya ngobrol sampai subuh gitu. Dan itu perdebatannya isinya apa? Lebih penting leadership yang which is kita vote atau lebih penting kita kuatin civil society gitu. Nah ini kan perdebatan yang nggak akan habis gitu. Kenapa? Civil society infrastructure is a long term, ya kan? Ya itu mau nggak mau itu fundamental ya kan di demokrasi. Leadership itu kita bisa melalui vote memang. Tetapi tanpa leadership yang memberikan tone yang tepat, bagaimana cara government engage people, bagaimana strategi kita, apakah kita peduli teknologi, apakah kita peduli anak muda dan lain-lain, itu kan tone gitu. Bisa runtuh semua tuh jadi ke bawah. Mau nggak mau, kita ini harus peduli politik memang. Nah ini kenapa ada literasi politik yang harus kita tanamkan dan dalam jangka panjang terus tanam gitu kan termasuk masyarakat dimanapun itu. Tetapi kalau misalnya generasi kita atau yang muda ataupun yang di daerah-daerah mungkin bahasanya bukan peduli politik, tapi peduli kebijakan yang kena di kehidupan mereka gitu kan. Nah ini kan termasuk tadi teknologi, climate change, budaya dan lain-lain. In the end, ketika mereka tersadarkan bahwa ini ujung-ujungnya politik, nah mereka akan peduli gitu. Termasuk orang-orang yang let's say berkarya di bidang content creation atau hal-hal kreatif seni. Mereka mungkin ketika masa-masa pemilu ya nggak terlalu yang ikutin banget gitu kan. Tetapi kan ini juga bentuk kepedulian ketika mereka melihat kok dunia seni semakin nggak didukung misalnya ya kan. Nah link hal-hal seperti itu yang harus kita mulai connect gitu kan. Dan ujung-ujungnya ketika nanti kita sudah menjadi generasi leader di 2045, bahkan dari sekarang kita juga sudah harusnya menjadi pemimpin di tempat dan corner masing-masing, kita sudah membangun ekosistem dan juga awareness yang cukup. Dalam hal ini maksudnya ekosistem apa? I talk to you walaupun you nggak peduli politik, I talk to you walaupun you nggak di dalam politik, I talk to you juga although you are in teknologi, aku di climate gitu kan. Nah, kalau kita bisa melihat itu secara komprehensif dan in the end nanti suatu saat siapapun pemimpin kita harus juga punya that generalist dan siapapun ekosistem yang ada di civil society ini bisa work together dan akhirnya reform. Oke, berarti maksud lo mau nggak mau sebenarnya generasi sekarang untuk menatap ke depan itu memang harus ditumbuhkan politik consciousness-nya itu. Sudah pasti. Itu poin lo berarti ya. Sudah pasti ya benar.
pastilah itu karena politik begitu nyata ya. Dia megang, dia punya mandat kan. Politik itu kan mandat untuk buat kebijakan bisa mempengaruhi kehidupan kita langsung sebagai pribadi maupun sebagai anggota masyarakat dan sebagainya. Pastilah itu. Saya kira pembahasannya harus melampaui level itu. Dan sudah terlalu terang. Yang saya ingin tekankan adalah jangan satu-satunya. Nah, juga perubahan itu menurut sejarahnya tidak pernah digerakkan oleh orang banyak. Jadi yang perlu Anda lakukan itu bikin aja kelompok-kelompok yang kurang lebih elitis. Tapi dia yang akan menarik kayak lokomotif. Kan gerbong 12 itu nggak bergerak, Intan. Yang menggerakkan kan cuma satu. Tapi dengan gerakan itu semua ke bawah kan. Nah, di seluruh dunia, di sepanjang sejarah, penggerak perubahan itu nggak pernah masalah. Jadi Anda nggak perlu berharap kepada massa. Nggak perlu. Mereka ikut aja. Kalau udah dapat ya ikut aja. Leadership ini. Seperti kata, semua sejarawan juga ngomong gitu. Arnold Toynbee. Atau siapa ekonom itu, John Maynard Keynes. Dia bilang, iya dunia ini diubah oleh segelintir kecil aja gitu. Jadi ya maksud saya jangan membuat kita frustrasi kalau ngelihat anak-anak muda di mall ya biarin aja gitu ya. Walaupun kita mau punya perubahan, ya kan kita nggak mengharapkan dari dia. Kita ada lagi kelompok yang kita harapkan gitu. Ya, ini menarik ya. Artinya sebenarnya pemerintah kalau emang mau serius visi Indonesia Emas 2045 dan membangun politik consciousness, seharusnya pemerintah juga bisa memandang civil society atau misalnya organisasi masyarakat sipil itu sebagai teman ya. Pastilah. Dan juga gini, kalau saya boleh usul ya. Termasuk dengan lembaganya Jenny ini atau pemerintah. Bolak-balik kita teriak-teriak pengumuman pakai toa sebesar-besarnya menyambut Indonesia Emas dan sebagainya. Persiapan apa yang dilakukan? Nol. Menurut saya pertama-tama adalah diriset dulu dong. Dari sudut neuroscience misalnya. Ini anak-anak muda ini umur 14, 15 ini kira-kira kebutuhan menjelang 45 tadi apa yang ada di kepalanya? Bagaimana corak berpikir mereka? Itu bisa diriset. Karena perangkatnya sekarang sudah ada, walaupun belum sempurna ya. Namanya neuroscience. Di mana-mana pemerintah yang benar itu, yang saya tahu pemerintah Inggris deh. Jadi, karena ada teman saya yang anaknya kerja di, orang Indonesia, kerja di kantor Perdana Menteri Inggris, yang divisi ini. Divisi yang meriset dari sudut neuroscience untuk mengantisipasi kira-kira anak yang umur sekarang 12 sampai 16 tahun tuh 20 tahun lagi kayak apa. Itu kan apa namanya doable sebetulnya. Ya, ada biaya dan sebagainya. Nah, kita tidak pernah mendengar sedikit pun, seujung kuku pun nggak pernah dengar apa yang dipersiapkan oleh pemerintah menghadapi ini gitu. Datanya ada nggak? Kalau cuman itu namanya daftar kehendak. Ya bagus saja, tentu saja ya. Tapi kalau dia nggak diisi, kalau isinya adalah kekosongan, lama-lama pemimpin ngomong apapun kan diketawain aja. Kan artinya cuman bluffing gitu. Indonesia emas lah, Indonesia perak. Ini saya setuju banget kata-kata Pak Hamid dan izinkan saya juga menggunakan kesempatan ini juga untuk menyampaikan frustasi yang di-share juga oleh many of us gitu ya. Frustasi dan juga of course motivation and eagerness. Kita punya talenta, potensi, skill ya gitu kan. Kita technology aware. Kita bahkan tadi kan Pak Hamid bilangnya yang belum ada risetnya, yang ada sudah ada risetnya pun nggak dijalanin. Misalnya kita pernah nih riset Indonesia kaya biodiversity ini itu ya kan. Bolak-balik ngomong teknologi ya kan, biodiversity is a password gitu. Maksudnya teknologi and then potensi yang lain-lainnya nih yang kita belum ada strategi jelas atau sudah ada tapi nggak dijalankan dengan baik gitu. Yang harusnya lapangan kerjanya untuk siapa? Kita, talenta-talenta dan potensi-potensi anak muda
yang nantinya akan memimpin, ya kan? Jadi itu salah satu bentuk persiapan yang ternyata tidak maksimal. Dan kalau bisa dikatakan very poor. I'm sorry, I need to be frank. Maksudnya very poor. You don't have to apologize. Right? Yeah, actually, that's true. Very poor, dan kita itu kalau mau menuangkan passion kita di teknologi, biodiversity, di mana pemerintah saat ini? Di mana pemerintah saat ini, dan apakah mereka sudah merangkul dengan baik hasil-hasil riset civil society? Nah itu. Nggak mungkin mereka merangkul, karena mereka ini nggak ngerti. Kalau mereka, tetapi Pak, mereka sudah mengatakan Indonesia ini nikelnya banyak sekali gitu. Itu hafalan dari dulu. Hilirisasi, kita akan bisa bikin misalnya EV sendiri, ya kan, ini itu. Nah jadi instingnya ada nih. Tetapi kenapa dari segi manajemen dan pelaksanaan dan implementasi belum nyampe di kita? Yang dikatakan kita harus engage anak muda karena mereka yang paling paham teknologi. Kok kayaknya nggak juga, itu kan cuma kata orang Jawa kembang lambe. Dan ini kalau misalnya kita melihat dari kabinet merah putih yang sekarang gitu ya, ini kan ada beberapa nama-nama orang muda-mudi ya, kayak misalnya Menteri Pemuda itu juga orang muda tuh, siapa, Aryo Bimo ya, dari Golkar. Kemudian ada utusan khusus yang khusus anak muda, ya pembinaan anak muda ya, Raffi Ahmad kan. Nah itu kalau gue sih belum berasa ya, gue nggak tahu utusan khusus pembinaan anak muda tuh seperti apa, karena jujur gue belum merasa ter-reach out aja dari kegiatan apapun lah, gue nggak pernah lihat at least brosur kegiatan apa atau ajakan ngobrol apa, nggak, gue sih belum pernah gitu, gue nggak tahu orang-orang muda yang lain ya gitu. Kalau lo sendiri ngelihatnya ada upaya itu nih sebenarnya dari pemerintah, tapi masih kayak belum berasa atau gimana lo ngelihatnya? Penilaian saya tidak akan ke setiap pribadi itu. Iya, bukan pribadi ya, tapi ini kabinet nih, upaya. Kabinet secara institusi ya. Kan it's fair to say bahwa kok belum kelihatan gitu ya. Dan juga dari segi judgment pemilihan kenapa beliau, we leave it to the president. Mungkin kita bisa komplain sana sini dan lain-lain. Tetapi pada nyatanya kadang-kadang bisa jadi instingnya ada, visinya ada, ambisinya ada, ternyata manajemennya yang tidak baik. Because a good leader is not the same as a good manager gitu. Kalau leadershipnya strong, leadershipnya bagus, ambisi, visi baik, tetapi jika manajemen di dalam office dan ke bawahnya ternyata ada misalnya salah satu yang tadinya jadi PIC, nggak tahu siapa menterinya atau siapa gitu kan, tidak mengatur office-nya dengan baik, dampaknya ke 270 juta orang gitu kan. Nah, dan biasanya leader yang kuat itu adalah manajer yang buruk. Oh gitu. Biasanya. Dan it's not a leader then. Jadi inilah leadership and management ini kan dua hal yang berbeda. Jadi betul. We can vote for a vision, tapi do we vote for the management? Gitu loh. Kayak kita bisa nggak melihat beyond that gitu kan. Ini kan leave it to the pimpinan lagi gitu. Jadi harapannya dari generasi muda adalah yuk dari sisi manajemen terbuka nih dengan stakeholder-stakeholder yang bisa bantu ngegerakin. Gitu. Itu satu. Dan Pak Hamid gini, catatan saya pertama ya sebelum kita bahas substansinya, ini dari sudut nomenklatur saja ya, dari pemilihan kata itu kan kelihatan sekali masih old fashion. Lihat namanya, utusan khusus pembinaan orang muda. Sudahlah, bina binu itu sudah harus diakhiri gitu loh. Anak-anak ini, gue ini apa ya kok dibina? Kan begitu, kelihatan sekali juga orang yang ditunjuk sama sekali tidak mengerti apa-apa. Dia mau membina apanya gitu. Dia pasti bingung, tapi kan senang jabatannya, keren sekali. Misalnya Raffi Ahmad ya, dari artis pop culture yang shallow begitu ya, tiba-tiba dijadikan pejabat tinggi negara. Loh, siapa yang nggak tempted kan? Pokoknya pegang dulu, terus isinya apa ya? Dia pasti bingung lah. Makanya kemarin ketemu seorang pemuka agama Islam, mau nanya, minta nasihat pembinaan, bagaimana caranya. Sudah pasti dia nggak akan dapat apa-apa dari situ. Kan kalau saya sebagai ustadz gampang sekali jawabnya apa? Banyakin pengajian, tanpa dipikir lagi apakah pengajian itu memang kita perlukan dalam 5-10 tahun lagi misalnya. Apa sih isinya itu kan? Ide-ide lama semua gitu. Dunia ini begini loh.
sekarang. Ini contohnya. Dan orang sering nggak sadar, Jenny, Intan. Itu yang terjadi sama dia sebetulnya dalam genggaman. Ini aja nih handphone. Ini benda ajaib sekali ini, Jenny. Ini kekuatannya 140 juta kali lipat daripada seluruh komputer yang menggerakkan Apollo 11 di tahun 1969. Orang nggak sadar, inilah isi dunia di genggamannya. Lah ini kan nggak ada hubungannya sama saran-saran tadi bikin pengajian inilah, nggak ada gitu. Jadi semuanya akhirnya omon-omon saja. Nah, ini yang merisaukan. Nah, karena itu saya bilang tadi nggak usah terlalu dianggap penting lah itu. Anak-anak muda Gen Z apa tuh jalan aja sendiri, menemukan jalannya sendiri. Mampu mereka bisa. Pasti bisa. Nih kita harus bungkus sayang ya. Tapi untuk final question deh. Kalau misalnya gue teringat buku How Democracy Dies, Stephen Levitsky kan bilang kalau demokrasi mati itu bisa start from the ballots. Dari kotak suara sebenarnya. Well, ya. Yeah. Dan ngelihat populasi orang muda di Indonesia yang mendominasi, yang akan menjadi dominasi pemilih Indonesia ke depannya. Gimana menurut berdua, Jenny dan Bang Hamid, prospek demokrasi dengan situasi Gen Z sekarang ya, yang kita udah sama-sama bahas ya, ada ketimpangan sana sini dan lain sebagainya gitu ya, ada leadership yang belum optimal gitu. Gimana berarti prospek demokrasi ke depannya? Jenny dulu deh. Kalau dari saya ada 3 poin, 3 aspek yang berbeda juga. Yang pertama mungkin aspeknya yang lebih kompleks. Kompleksnya ini dalam hal, kalau orang kan sering bilang istilah lingkaran setan. Saya percaya itu sedang terjadi. Maksud lingkaran setan ini apa? Saya tidak menyalahkan dan pointing finger at anybody, any leader. Tapi lingkaran setan yang terjadi adalah politik yang penuh KKN. Dalam hal ini, siapa yang mau menjadi leader, nantinya harus, let's say, transaksi sana-sini yang tidak tahu apa itu dibaliknya gitu kan. Dan yang kedua, belum masuk poin kedua masih di poin pertama, adalah money politics juga masih rampant. Itu dalam hal ini ya bribery dan lain-lain yang juga masih termasuk. Jadi di sini juga adalah sumber demotivasi anak-anak muda untuk berkontribusi di politik yang merupakan epicentrum of change, gitu kan. Sayangnya. Epicentrum, walaupun di luar-luar sana banyak lahan juga gitu. Jadinya gimana nih anak-anak muda yang tadinya punya visi, punya ambisi, you will say we are naive, tetapi biarkan kita pegang idealisme ini sambil kita belajar bagaimana biar idealisme kita lebih praktikal gitu kan. Seringkali pas kita bilang gini, apa yang kita dapatkan adalah ya namanya politik emang kayak gitu. Tadi kan Mbak Intan sempat mention tentang Jerman ya. Let me say one fact tentang Jerman, kalau bandingin sama Indonesia, orang yang dari nggak ada apa-apanya sampai menjadi, let's say, the minister atau the chancellor atau apapun itu, totally normal untuk mereka dari nol sampai nggak ada tuh yang ngomongin, nggak ada yang ngomongin itu gitu. Kayak it's totally normal. Saking normalnya. Ya. Bahkan meritokrasi jalan banget nih. Counterpart kita dari Jerman sampai bingung dan kaget loh, di Indonesia itu diomongin gitu ya. Hello, jadi kalau yang siapapun yang bilang ke kita ya namanya politik memang gitu, no, we don't wanna accept that. Saya paling jengkel itu. We don't wanna accept that gitu ya kan. Ada contoh-contoh di luar sana, bukan berarti kita aplikasikan dari Jerman, Singapura dan lain-lain, tetapi ada elemen-elemen tertentu yang bisa jadi best practice yang harus kita fuse. Jadi never say politik emang harus kayak gitu, lu diem aja anak muda. Gitu. Sabar. Itu tuh yang jangan pernah matikan semangat anak muda kita, itu satu gitu. Dan idealisme anak muda kita juga gitu. Yang benar, ini masuk juga nanti ke poin selanjutnya, bahwa demokrasi kita itu banyak yang bilang antara let's say idealisme versus pragmatisme gitu. Dan yang menang adalah pragmatisme saat ini misalnya gitu. Hey, idealisme dan pragmatisme harusnya menjadi satu. Jadi, what you say, pragmatis idealism. Idealisme yang bisa deliver adalah idealisme yang tahu cara untuk menavigasikan caranya untuk goalnya gitu kan. Jadi, be practical, be as practical as possible, dan pragmatis ketika dibutuhkan. Tapi bukan berarti kita menggeruskan idealisme kita gitu kan. Kita mau net zero.
artinya nggak boleh pakai batu bara sama sekali. Nah, itu kan idealisme naif Nggak gitu realistis. kan. You don't wanna talk to batu bara people. No, you can. Mau gimana? Ya, you have to know bagaimana cara achieve itu dengan baik. Itu pemimpin yang kita butuhkan dan anak muda harus belajar untuk itu. Termasuk para aktivis, para pelaku, para praktisi, para politisi dan lain-lain. Nah, itu what we are learning today gitu kan. Jadi ya walaupun banyak judgement yang akan masuk, wah kamu ternyata ketika masuk politik kamu ngomong juga sama orang-orang ini. But that's what we have to face. Itu satu. And the key to future democracy, apakah akan mati atau tetap resilient, anak muda kuncinya juga kita yang akan in the future. Intinya jangan bikin kita demot dong, gitu ya. Exactly. Oke, ya ini poin terakhir juga adalah juga mau bilang bahwa generasi muda saat ini bukan hanya tentang bagaimana kita bisa masuk ke epicentrum of change. Tadi sudah dikatakan juga Pak Hamid bahwa ada lahan di luar sana. Lahan-lahan di luar sana ini begitu banyak, biodiversity, climate, dan lain-lain. Tetapi generasi muda, yuk kita refleksi apakah kita sudah membangun specialty dan expertise kita. Kalau belum, carilah arahnya ke sana. Jangan juga kita semena-mena, udahlah gue content creation aja. It's good, it's very good content creation. If you wanna konsisten dan disiplin, boleh. Tapi expertise itu nggak ada harganya gitu kan. We need to develop tak ternilai expertise. Harganya ya. Tak ternilai, nggak ada harganya ya tadi aku bilang. Tidak ternilai harganya, benar. And this expertise you need to go through konsistensi, cari cara, mungkin kalau perlu belajar di luar sana. Nah, dan ini harus dibarengin oleh government yang mau saya encourage juga untuk jangan sampai talenta kita ke luar negeri. Bukan hanya soal nasionalisme lagi ini, survival juga butuh gitu kan. Jadi give place to us, give proper meaningful platform for us, then we will also dedicate ourselves to the nation. Kamu mau pesimis gimana lihat Jenny kayak gini? Sama sekali nggak pesimistik. Pinter-pinter banget mereka. Benar. Faktanya orang-orang muda banyak yang udah mulai berpikir untuk keluar negeri. Misalnya kuliah nggak mau balik lagi, milih kerja di luar negeri, ke Singapura contohnya. Tapi that must be for a reason. Dan itu reasonnya pasti valid sebetulnya. Dan itu yang harusnya menjadi refleksi untuk semua, khususnya ya government yang sekarang sedang running gitu ya. Nah, Bang Hamid, same question tapi ditambah. Demokrasi mati, ya. ditambah satu gini. Kayaknya Bang Hamid nih one in a million ya di antara Gen X gitu ya, yang punya perspektif terbuka dan apa namanya? Dan tahu diri, agak tahu diri dikit. Nah itu biar keluar dari mulut Bang Hamid aja gitu kan. Saya kira gimana? Ini kan kita juga banyak penonton yang angkatannya Bang Hamid mungkin ya. Coba mungkin gimana biar makin banyak gitu ya Gen X dan Boomer yang kemudian juga lebih ya kok mengutip kata-kata Bang Hamid, tahu diri. Gitu. Itu gimana Bang Hamid? Ya soal demokrasi tuh ya. Demokrasi itu dalam sejarahnya di mana-mana kan turun naik, ya. Dari tadi kalian ngomong Jerman. Jerman tahun 30-an memilih Hitler secara demokratis. Itu pakai pemilihan umum. Lalu selama 12 tahun dia potensi monstrosnya yang memang keluar dalam ekspresi yang maksimum seperti itu ya. Yang betul-betul keji. Terlalu banyak cerita itu dan film-filmnya juga banyak sekali yang realistis. Nah, jadi sekarang Jerman kembali demokrasi yang normal kan, yang wajar. Jadi demokrasi itu bergelombang, turun naik. Kita harus diakui sekarang secara formal pasang naik nih demokrasi kita. Apa indikasinya? Indikatornya adalah pemilihan umum yang reguler, rutin. Tidak ada kejadian yang luar biasa. Nggak pernah pemilu itu terhalang, ya. Nggak pernah sekali lagi ada kerusuhan. Dulu kalian nggak ngalamin tiap pemilu yang mati sekian puluh di seluruh Indonesia. Di Sumatera ada 7, di mana pasti itu berpuluh-puluh. Selama Orde Baru dari tahun 71 ya, sampai 97. Setelah reformasi lihat apa yang terjadi. Satu pun nggak ada. Misalnya. KPU jalan terus. Jadi secara formal lagi naik nih demokrasi kita. Lalu orang ngomong tentang demokrasi substantif kan. Nah substansinya bermasalah lah. Jadi dari satu segi naik, dari segi substansinya saya rasa turun. Tetapi ini juga
adalah harga yang normal dari demokrasi yang kita pilih, gitu. Harga yang kita pilih juga. Iya, harga yang kita pilih. Demokrasi itu banyak sekali bagusnya, sudah pasti ya. Walaupun dia nggak sempurna, tetapi demokrasi adalah satu sistem, satu-satunya sistem politik yang mampu mengoreksi dirinya sendiri, gitu. Nah, apa namanya? Ya, kualitasnya aneh sebetulnya. Karena profesor filsafat yang pinternya bukan main sama nelayan miskin sama nilainya. Itu yang dikeluhkan oleh Plato. Jadi bagi Plato nggak masuk akal, masa orang-orang pinggir jalan ini diminta pendapatnya. Vote itu kan artinya pendapat untuk bagaimana caranya mengelola negara. Nggak masuk akal menurut Plato. Itulah itu sebabnya diadopsi oleh misalnya kelompok Islam Hizbut Tahrir. Itu makanya dia pengen king philosopher. Jadi kita dia yang pantas. Ya, kita yang jadi pantas itu philosopher king dong. Masa orang biasa, orang-orang ini buih saja gitu kira-kira. Dia akan ikut saja. Tidak ada Tuhan di bumi ini. Iya, gitu. Nah, jadi sekarang oke, kita dari satu segi turun ya. Kapan ini berlangsung? Saya kira kalau situasi ini, mohon maaf ya, saya ngomong dalam skala yang panjang terus. Kalau situasi begini normal dalam 25 tahun, kita sudah sujud syukur. Belum lagi kita ngomong kebobrokan sistem hukum. Jadi, kalau kamu tahu, ya kamu sudah pasti tahu juga, bobroknya ini luar biasa sistem hukum kita ini. Yang tadi ngomong transaksional itu dihukum lebih kotor lagi, menyeluruh ya, sistem hukum kita itu, dan ini sebagian warisan VOC, warisan VOC juga. VOC hukumnya benar, korupsinya warisan VOC. Nah, sekarang korupsi itu hukum di semua aparat di level tertinggi sampai yang paling rendah. Ini sulit sekali mengatasinya. Kalau bisa pulih dalam 25 tahun kita bersyukur. Tapi saya setuju Jenny bahwa ya sudah, ini pokoknya Gen Z ini jalan terus. Makanya saya bilang, udah cari jalan sendiri, pasti ketemu. Jangan terlalu banyak mendongak melihat teladan mana. Enggak usah ada teladan-teladan. Enggak perlu ada. Gitu. Enggak terlalu banyak terus yang bisa dijadikan teladan generasi saya, generasi atas saya. Saya juga enggak terlalu banyak melihat generasi atas saya kok. Karena saya tahu, enggak lah, kita milih jalan sendiri. Terakhir, kenapa? Oh enggak, singkat aja. Gimana? Ini pembicaraan seperti ini Mbak terjadi kalau dua generasi yang ada gap ini ngomong bisa gitu. Ketemu gitu. Karena ya? Gen Z ini termasuk milenial juga mungkin. Enggak sih Gen Z, karena milenial pernah mungkin mengalami 98 gitu ya. As simple as ketika reformasi itu, kita aja nggak ada institutional memory-nya gitu. Tahu dari mana pengalaman-pengalaman, lesson learned tentang demokrasi at the core, itu pasti bicara dengan generasi yang lebih tua gitu. Jadi generasi muda juga memang jangan juga menutup telinga kayak tapi ngobrol dengan buka open minded juga to learn from institutional memory Indonesia gitu. Pun yang millennials juga nggak merasakan 98 di usia produktif ya. Mereka rata-rata masih pada balita gitu kan. Kayak saya juga pelajaran demokrasi yang terbesar itu juga gitu. Generasi kita peristiwa itu luar biasa. Tapi mengidentifikasi the red flags itu harus ada tuh institutional memory yang kita pelajari mungkin dari baca buku, baca sejarah. Kita dapatnya peringatan darurat kemarin. Itu kan salah satu. Tapi itu pun nggak sedahsyat yang 98 kan gitu. Itu akhirnya kita nyebrang atau mampir kemana? Ke penulisan sejarah yang benar. Ini problem tersendiri lagi. Slide sendiri lagi. Sejarah bisa 3 jam kita nanti. Sejarah adalah selalu the winners. Anyway, tadi terakhir singkat Bang, pesan untuk fellow Gen X doang. Enggak, itu tadi aja saya mau menekankan, udah Anda itu generasi yang paling beruntung, ya. Gen X. Belum pernah sebelumnya dalam sejarah umat manusia ada satu generasi yang begini, dunia di ujung jarinya. Mereka kan begitu lahir ada smartphone. Orang suka lupa, orang itu taken for granted karena dia bisa beli di Roxy di mana setiap saat. Dikiranya ini barang remeh ini. Ini powerful banget, luar biasa sekali. Dunia ada di sini kok. Anda cari apa aja kan ada. Apalagi sekarang ada ChatGPT, ada DeepSeek segala macam. Generasi Gen Z ini begitu melek. Ya saya sih melihat anak saya aja kan langsung
langsung paham betul dia. Iya, ya. Jadi itu kalian generasi yang paling beruntung sebenarnya sejauh ini. Kalau pesan untuk generasi Gen Bapak, X ya, fellow Gen X. Yang fellow sama generasi saya tuh jangan sok jadi pahlawan. Udah yang wajar aja, setiap manusia, setiap generasi hidup pada masanya masing-masing. Ya, masa hidup kita, kami generasi ini belum tentu yang terbaik. Dalam soal reformasi kemarin juga nggak perlu merasa jadi hero gitu. Itu adalah kekuatan sejarah yang besar. Kita kebetulan ada di dalamnya gitu. Belum tentu yang menggerakkan, belum tentu yang. Jadi tahu diri aja lah gitu. Dan ada satu hal lagi, saya rasa perlu berprasangka baik saja gitu. Jangan gelisah benar ngelihat Gen Z kelihatannya malas, enggak. Dia juga nggak saking benernya zaman waktu seumur yang sama, kan gitu. Oke, nah Jen, jadi optimistik lah. Tadi cocok nih potongannya buat kirim ke WAG keluarga atau RT RW gitu ya. Siap, thank you Bang Hafid. Oke. Kalau gitu kita bungkus ya kali ini ya obrolan seputar Gen Z, millennials, dan ini kayak jadi obrolan antar generasi. Ini menyenangkan loh. Jadi kayak punya perspektif harus lebih semua banyak generasi. ini, ya. Jadi kita bisa saling empati, memahami posisi masing-masing gitu ya. Jadi thank you nih untuk penonton boomers, Gen Z, Gen X, milenial semua yang sudah nonton. Dan kita jumpa lagi di episode berikutnya. Ini ada pantun, ubur-ubur ikan lele, jangan lupa subscribe ya Le. Ini juga nih lagi hype juga. Oke, thank you ya. Dah, see you. Thank you Jen.